akan berkhotbah dengan judul Merdeka karena di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Sekarang ini judul khotbah adalah Merdeka karena di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Baik, kita akan baca dari Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, saya akan bacakan. Ya, makasih Bu Eva sudah typing judulnya dan saudara Ninsis buat ayatnya, saudari Bella. Baik, saya akan bacakan buat kita semua Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, secara khusus saudara-saudara kita di Maluku Utara atau masyarakat Maluku Utara sedang heboh karena ada seorang calon gubernur ya, Kristen saudara-saudara. Ada 4 calon, yang 3 Muslim, 1 Kristen dan juga Chinese ya, Pak Beni Laos ya saudara-saudara. Hari-hari ini kan mereka sedang kampanye atau apa yang disebut dengan sosialisasi, dan yang terjadi adalah speedboat ya atau kapalnya itu meledak saudara, dan cagupnya meninggal dunia saudara-saudara. Dan banyak orang berpikir ada sabotase atau ada sesuatu yang terjadi saudara-saudara di balik semua itu ya. Nah, memang kalau saudara ikuti, saya sendiri membuat status turut berbelasungkawa karena saya juga diminta oleh timnya untuk berdoa ya buat calon gubernur tersebut ya. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita merencanakan semua yang terbaik. Nah, ini calon gubernur yaitu Pak Beni Laos ini, dia sudah dalam survei itu dia 30% lebih tinggi dari 3 calon yang lain. Hitung-hitungan politik sebenarnya saudara-saudara, dia sudah pasti akan terpilih ya, sekalipun kalau saudara tahu Maluku Utara itu agak fanatik ya dengan agama, dan beberapa calonnya adalah di daerah Maluku Utara disebut raja atau sultan saudara ya. Jadi ada persaingan yang luar biasa. Tetapi kenapa saya ceritakan ini? Ini sedang terjadi, dan saudara-saudara, istrinya juga ikut mengalami. Memang puji Tuhan istrinya selamat, tetapi saudara-saudara, istrinya juga mengalami ya ada luka bakar dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin kita menyadari bahwa kita waktu kita mengikuti Tuhan pun, dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada atau kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita ya. Kita baru saja berdoa buat kita berdoa buat Bapak dari Pak Maksi. Kemarin kita berdoa buat Ibu Tabita, istri dari Pastor Liman ya, Pendeta Liman. Nah, saudara-saudara, mungkin orang kadang-kadang melihat semua ini dan berkata, orang Kristen pun menderita, istri pendeta pun menderita ya. Nah, penderitaan adalah satu misteri saudara-saudara di dalam kekristenan, karena memang Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan hidup baik-baik saja, aman-aman saja ya. Kita akan melewati tantangan, pergumulan, tetapi Tuhan, yang paling penting adalah Tuhan menyertai kita. Yang paling penting adalah Tuhan ada dengan saya dan saudara. Nah, waktu saya menulis khotbah ini saudara-saudara, kalau saudara perhatikan bahwa
di zaman Yesus, Yesus datang menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaan mujizatnya. Tetapi saudara-saudara, kenapa orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Kenapa mereka tidak menerima? Padahal kalau saudara tahu bahwa mereka senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah kirimkan Mesias. Tapi waktu Mesias datang, waktu Yesus datang, justru mereka tidak menerima, mereka menolak. Kenapa? Karena ada konsep yang salah di dalam para pemimpin agama atau di antara orang Yahudi, yaitu mereka berpikir bahwa Mesias, karena Mesias itu lebih jelas dinubuatkan di dalam kitab Daniel, anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan. Jadi dalam konsep mereka bahwa Mesias akan datang dengan kemuliaan, dengan tentara yang besar, dan membebaskan mereka dari penderitaan penjajahan Romawi pada waktu itu. Itu sebabnya saudara lihat bahwa para pengikut Yesus, ya, termasuk Yudas Iskariot dan beberapa yang lain, ya, mereka adalah orang-orang yang adalah pejuang untuk pembebasan orang Israel dari penjajahan Romawi. Jadi waktu mereka melihat Yesus tidak bertindak, melakukan perlawanan, waktu Yesus ditangkap dan dianiaya, saudara-saudara, mereka menjadi kecewa. Itu sebabnya ada 2 orang yang meninggalkan Yesus, kita baca dalam Alkitab, karena mereka merasa bahwa Yesus tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita pun, saya mau katakan buat saudara bahwa penderitaan kadang-kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menanggapi penderitaan dengan benar, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, ya. Bapak dari Pak Maksi dan Ibu Lita, ya, mengalami sakit, padahal tiap malam kita berdoa, ya. Tapi itu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan pernah kita bertanya-tanya tentang kenapa Tuhan izinkan, kenapa kami sudah sungguh-sungguh tapi Tuhan izinkan. Saya mau katakan, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, dan kalau ada penderitaan, Tuhan ada maksud yang luar biasa, ada maksud yang besar, ada maksud yang lebih mulia yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Bahkan mungkin kita bisa mati dan kita tidak mengerti. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan nanti di surga baru kita mengerti. Kenapa Tuhan izinkan mengalami ini? Kenapa Tuhan izinkan keluarga saya mengalami ini? Bahkan kalau saudara baca Alkitab, itu ada mahkota untuk orang yang menderita karena Tuhan. Jadi kalau saudara ikut Tuhan dan kemudian Tuhan izinkan penderitaan, ada mahkota khusus buat saudara. Kita yang tidak menderita tidak dapatkan mahkota itu, karena itu mahkota bagi mereka yang menderita karena Tuhan, ya. Karena itu saudara-saudara, mari kita mengerti. Bahkan Yesus berbicara tentang satu kebenaran yang lain dalam maksudnya dalam hubungan dengan ini dalam Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau saudara mengerti atau saudara perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara tentang arti dari anak manusia dimuliakan, itu bicara tentang penderitaan, kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya dalam pengiringan kita dengan Tuhan, saudara dan saya harus sadar bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan seperti sebuah biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi kemudian dia menghasilkan banyak buah. Itulah ya maksud Tuhan atau tujuan Tuhan dengan penderitaan. Karena itu kita tidak perlu kecewa, perlu putus asa, kita tidak perlu bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa saudara-saudara? Karena
kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita diizinkan menderita, maka saya dan saudara percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebesarannya, karena Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang besar. Nah, ada dua hal yang kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, merdeka karena di balik penderitaan ada kemuliaan Allah, karena Allah mengendalikan segala sesuatu. Sekali lagi, merdeka karena di balik penderitaan ada kemuliaan Allah, karena Allah mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita membaca dalam satu terjemahan, Bapak Ibu Saudara, dari Roma 8 ayat 28 ini, ya, Roma 8 ayat 28, di sini dikatakan, ya, dalam terjemahan itu dikatakan begini: kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia, yang sudah dipanggil sesuai dengan rancangannya. Saudara perhatikan kata mengendalikan segala sesuatu. Jadi dalam hidup kita, kita yang percaya, kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, Pak Maksi dengan Ibu Lita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau katakan, percayalah. Oh, putus-putus ya. Di sini hijau, yang lain putus-putus, saudara, ya. Ninsi. Pak, oke lah, Pak. Oh iya, mungkin pastor punya. Oke. Iya, mungkin pastor. Mungkin signalnya pastor. Iya, mungkin signalnya pastor. Iya. Iya. Jadi kita lanjut, saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, ya. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kalau Dia izinkan terjadi, itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kalau saya dan saudara menghadapi masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ya, ada penderitaan yang Tuhan izinkan, percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambutmu, ya, tidak diizinkan Tuhan jatuh, ya. Kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, kalau jatuh itu artinya Tuhan sudah izinkan, ya. Jadi kalau saudara mulai botak, itu artinya Tuhan sedang mengizinkan engkau botak. Jadi jangan mengeluh. Jangan cari produk lain. Nah, saya guyon. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan ada mengendalikan segala sesuatu. Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri, ya. Nah, kalau kita perhatikan kata turut bekerja, ya, kata turut bekerja, Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari kata Yunani sonergeho. Sonergeho ini, Bapak Ibu Saudara, juga mempunyai arti selain turut bekerja, adalah untuk bekerja sama. Jadi Tuhan mau datang, ya. Ya, Bella, Tuhan mau datang waktu kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan. Tuhan mau datang untuk bekerja sama. Tuhan mau datang untuk menjadi tim kerja kita, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya. Karena itu jangan pernah saudara berpikir saudara berjuang sendiri. Saudara tidak berjuang sendiri. Tuhan ada dengan saudara. Dia ada dengan saya dan saudara. Ya, saya suka firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur 23, ya. Daud berkata, sekalipun, ya, aku melewati lembah kekelaman, ya, engkau beserta dengan aku, ya. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara akan tinggal di lembah kekelaman. Saudara hanya melewati lembah kekelaman dan Tuhan menyertai saudara. Ya, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego melewati api, perapian yang menyala-nyala, orang yang melemparnya mati. Mereka hanya melewati, tidak ada bau hangus sedikit pun, mereka jalan dengan Tuhan. Bukankah itu pengalaman yang luar biasa? Karena itu, waktu engkau ada di dalam penderitaan, tantangan, ada masalah, sikapmu adalah jangan bertanya, Tuhan, apakah Tuhan sayang saya atau tidak? Ya, masa tiap hari saya ibadah kok begini? Apakah saya ada dosa, saudara? Tidak, tidak semua penderitaan itu ada dosa. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengambil perjamuan
kudus atau mengambil tubuh Kristus dengan tidak menghormati, dengan tidak mengakui dosa, kita bisa kena penyakit. Tetapi saya mau katakan dalam situasi-situasi yang wajar, kalau sesuatu terjadi, saya dan saudara tidak boleh mempertanyakan Tuhan. Ya, jangan bertanya, saya ada dosa apa, saya ada salah apa. Saudara harus belajar untuk memandang kepada Tuhan bahwa Dia ada, Dia mengendalikan segala sesuatu, bahkan Dia turut bekerja, Dia datang untuk bekerja sama. Bahkan arti lain dari sonergeho adalah membantu di dalam pekerjaan. Dan saudara bayangkan kalau Tuhan ikut membantu, Tuhan ikut menolong, Tuhan ikut campur tangan dengan doa-doa kita. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Saya percaya mujizat akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, kata sonergeho ini juga mempunyai arti menjadi mitra. Ya, menjadi mitra untuk saya dan saudara. Karena itu, sebagai orang percaya, apapun masalahmu, engkau adalah teman Tuhan untuk bekerja sama. Saya sudah bilang di sini, ada banyak mujizat yang kita harus juga melakukan bagian kita, dan ada bagian yang Tuhan sendiri akan melakukan. Karena itu mari kita belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, jangan pernah meragukan kebaikannya, jangan pernah mempertanyakan kebaikannya, karena Dia Tuhan yang baik. Kata sonergeho juga mempunyai arti untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saya beberapa waktu ini sangat diberkati dengan beberapa pendeta yang berkhotbah tentang masalah penderitaan. Dia berkata, saudara-saudara, saya dan saudara harus belajar melewati proses. Ya, karena ada proses Tuhan. Yusuf punya mimpi jadi Perdana Menteri, tapi dia harus melewati proses. Ada banyak orang Kristen tidak mau proses, tapi mau, ya, orang bilang tidak mau penderitaan tapi mau mahkota, ya. Tidak mau penderitaan tapi mau kemuliaan. Nah, saya mau katakan, proses itu menyiapkan kita untuk kita melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Yang perlu kita lakukan adalah kalau ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melewati semua ini. Berikan saya iman untuk melewati semua ini. Berikan saya pengharapan untuk saya terus berharap dan melihat kemuliaan-Mu. Karena saya mau katakan, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati kehidupan ini. Nah, saya suka juga dengan kata segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berasal dari kata Yunani pas. Pas itu mempunyai arti setiap, semua, keseluruhan, semua orang, semua hal. Secara kolektif Tuhan turut bekerja. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Penderitaan kita, pergumulan kita, masalah kita, saya mau katakan Tuhan turut bekerja. Dan Dia masih bekerja. Dia masih bekerja. Ya, kalau saudara mungkin sedang mengalami, saudara bisa bertanya-tanya. Namanya kita manusia. Tapi kalau saudara sudah lewat beberapa tahun, saudara akan berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau dahsyat. Ya, saya berani bersaksi tentang apa yang saya alami. Saya mengalami kerusuhan Ambon. Saya dengan keluarga, dengan anak saya waktu itu, anak pertama 3 tahun, lari ke hutan. Kami tinggal di hutan. Kami ada di pengungsian Angkatan Laut 2 minggu. Kami tiap malam tidak bisa tidur, harus berjaga-jaga. Ya, karena kerusuhannya cukup lama dari Januari tahun 1999 sampai 2000, saudara-saudara. Nah, kami melewati itu, saudara-saudara. Tapi sekarang saya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena dengan penderitaan itu Tuhan bawa saya dari Ambon pergi ke Jawa. Ya, dari Jawa Tuhan bawa ke Manado. Jadi semua hal yang Tuhan izinkan itu, kalau engkau melihat dengan kacamata Tuhan, engkau percaya bahwa satu waktu engkau akan lihat Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib, ya. Saya sudah pernah bilang di sini, ya saudara, kalau gembala saya tidak menolak saya, mulai dari saya berangkat pergi pendidikan di Malang, ya, dan kemudian saya tidak
saya seperti tidak diterima, saya seperti dia tidak ingin saya kembali ke Kupang untuk pelayanan di Kupang. Kalau saya ada di Kupang, saudara, saya tidak ada di sini pasti, ya. Saya tidak menikmati semua yang baik. Saya percaya penolakan, penderitaan. Tuhan sedang bekerja, dan saya dan saudara harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Dia yang mengendalikan. Selalu belajar dari Ayub. Ayub sangat menderita, tapi jangan baca Ayub hanya pasal 1, 2, dan 3. Baca terus Ayub sampai kepada pasal 42. Saudara akan melihat bahwa Allah bekerja dengan cara yang dahsyat. Allah memulihkan segala sesuatu, dan Allah memberkati Ayub lebih dari sebelum dia menderita. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Dia kendalikan, dan Dia turut bekerja, dan Dia akan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka karena di balik penderitaan ada kemuliaan Allah dengan mendatangkan kebaikan, ya. Ya, dengan mendatangkan kebaikan. Nah, dalam Roma 8 ayat 28 tadi kita baca, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Nah, kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang yang terpanggil, dan kita harus yakin bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan sakit penyakit, baik bagi keluarga, bagi diri kita, Tuhan izinkan masalah dalam keluarga, Tuhan izinkan masalah dalam pekerjaan. Saya dan saudara harus yakin bahwa kalau kita terus datang kepada Tuhan, kita terus berlari kepada Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan, semua penderitaan itu Tuhan akan terus bekerja, dan pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kata kebaikan Bapak Ibu Saudara ini berasal dari kata Yunani agathos. Agathos itu bukan saja kebaikan. Kata agathos itu juga mempunyai arti berguna, ya. Jadi penderitaan itu berguna bagi kita, ya. Ya, berguna bagi saya dan saudara untuk sesuatu yang lebih besar, ya, sesuatu yang lebih dahsyat. Semua pembentukan Tuhan, ya. Saya bisa bersaksi dari diri saya, ya. Saya waktu kuliah di Malang, saudara-saudara, 4-5 tahun itu penuh dengan tantangan penderitaan, secara khusus secara keuangan. Saya tidak ada uang, tapi itu menjadi pelajaran iman. Otot iman saya dilatih secara keuangan, dan saya mulai belajar untuk terus percaya kepada Tuhan, dari hal-hal kecil, dari kebutuhan, dari uang kuliah, sampai kepada akhirnya saudara sudah dengar itu bagaimana waktu saya mau menikah, Tuhan lakukan mujizat. Kemudian saya berdoa buat rumah, Tuhan lakukan mujizat. Semua itu saudara-saudara, Allah turut bekerja untuk berguna bagi saya, sehingga saya bisa menasihati orang yang sedang ada dalam pergumulan keuangan. Saya bisa menasihati orang yang penuh dengan berbagai masalah. Kenapa? Karena saya juga melewati itu. Jadi penderitaan itu berguna, ya, itu baik. Berguna untuk kita menjadi saksi Kristus, berguna untuk kita menyatakan kebesaran Tuhan, berguna untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Yusuf akhirnya sangat dihormati oleh saudara-saudaranya karena dia lewati penderitaan, dan dia bisa berkata bahwa kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Karena dia sudah lewati itu, dia dapat melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia harus menjadi seorang pelayan di rumah Potifar. Dia harus difitnah oleh istri Potifar. Dia harus masuk penjara bawah tanah. Tetapi itu semua mendatangkan hal yang berguna. Dia siap untuk menjadi pemimpin yang besar. Dia menjadi perdana menteri di Mesir. Kemudian kata agathos itu juga mempunyai arti cocok, ya. Jadi waktu saudara dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, ikut Tuhan, mungkin saudara menderita, semua penderitaan itu akan satu waktu saudara berkata, wah, saya lewati itu dan itu baik buat saya, itu cocok, karena kemudian Tuhan mempercayakan saya untuk melayani.
untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, ya. Ada banyak kesaksian Tuhan izinkan anak-anak Tuhan menderita dalam satu bidang, dan kemudian mereka menjadi sangat efektif dalam pelayanan di bidang itu, ya. Saya pernah dengar ada seorang yang dirampok, saudara-saudara, dan kemudian dia bangkit untuk setelah dipulihkan oleh Tuhan, dia bangkit dan dia melayani orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Dia begitu efektif, dia begitu luar biasa dalam pelayanan itu. Nah, kata agathos, saudara-saudara, juga mempunyai arti sempurna, ya. Ya, sempurna. Artinya kalau Tuhan izinkan sesuatu, dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah, menjadikan kita menjadi pribadi yang sempurna, yang baik, yang luar biasa. Kenapa? Semua penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Ya, itu sebabnya Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah, mungkin orang bertanya, apa maksud Pak Pendeta dengan bagian dalam penderitaan Kristus? Apakah penderitaan Kristus tidak sempurna sehingga kita harus dapat bagian? Nah, setiap kita yang percaya, Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kita semua punya salib, ya. Tiap orang berbeda. Saya beda dengan Pak Maksi dan Ibu Lita. Saya beda dengan Saudari Ninsi. Saya beda dengan Ibu Max Leo, Saudari Bella, Ibu Elva, Kojos, Yamamski, Pastor Bastian. Saya beda, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita ada bagian di dalam penderitaan Kristus. Orang percaya harus siap waktu dia menghadapi satu tantangan, dan percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Tugas kita harus percaya, kita harus terus datang kepada Tuhan, kita harus terus memuji Tuhan, kita harus terus meninggikan Tuhan, kita harus terus mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik. Dan saya berani mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah semua penderitaan itu, mendatangkan kebaikan bagi kita, dan kita bersukacita, kita menikmati kehidupan ini. Bahkan tadi saya sudah katakan, ini Petrus juga katakan, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kita akan bersukacita waktu kita berjumpa dengan Tuhan, karena kita sudah lewati semua, ya. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan waktu Petrus dan Yohanes dianiaya oleh mahkamah agama, Alkitab mengatakan waktu mereka keluar, mereka bersukacita karena mereka layak menderita untuk Kristus. Jadi saudara, penderitaan untuk dalam pengiringan kita dengan Tuhan itu adalah satu penghormatan bagi kita. Masalah yang Tuhan izinkan adalah sesuatu yang Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya percaya bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan, ya. Saya pernah membaca, saudara-saudara, ada satu rumah besar terbakar seluruhnya, ya. Beberapa hari kemudian hujan deras turun, saudara-saudara, yang luar biasa. Di bekas kebakaran rumah itu tumbuh bunga-bunga yang indah, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Apapun yang terjadi, ya, kita harus belajar untuk dalam penderitaan kita terus maju, kita terus percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Mungkin penderitaan yang engkau alami, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kesehatan, masalah dalam ekonomi, itu bisa membuat engkau stres. Saya pernah dengar satu ungkapan begini, saudara, ya, tahukah saudara bahwa kata stres, ya, stres, ya, kalau itu dibalik, ya, bahasa Inggris, ya, kalau itu dibalik, itu dia menjadi desert, ya, desert. Ya, kalau stres itu kan stres karena masalah, tapi desert itu adalah nikmati. Saudara menikmati, belajar untuk menikmati semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi.
Daud di dalam Mazmur 19 ayat 71 dalam versi mudah dibaca, terjemahan versi mudah dibaca, dia katakan begini, penderitaan itu baik bagiku, aku telah mempelajari hukum-Mu. Ya, Daud belajar. Dia sangat dekat dengan Tuhan, tapi dia berkata bahwa penderitaan itu baik bagiku supaya aku belajar, ya, mempelajari hukum-hukum-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu tentang seorang ya yang cukup terkenal, seorang pelawak yang cukup terkenal bernama Charlie Chaplin, ya. Charlie Chaplin, dia membuat beberapa pernyataan yang luar biasa. Tidak ada yang permanen di dunia ini. Bahkan masalah kita pun tidak. Masalah kita ada masa kadaluarsanya. Jadi percaya dan terus memuji Tuhan apapun masalahmu. Dia juga mengatakan begini, saya suka berjalan di tengah hujan karena tidak ada orang yang bisa melihat air mataku. Ya, jadi dalam hujan, dalam penderitaan yang engkau alami, teruslah percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan kemudian dia berkata yang ketiga, hari yang paling terbuang dalam hidup adalah hari di mana kita tidak tertawa. Apapun masalahmu, belajar untuk bersuka cita, belajar untuk tertawa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah mengeluh dengan masalah. Karena kalau Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan yang besar, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau saudara ingat beberapa tahun lalu pesawat Sriwijaya Air jatuh, saudara-saudara. Nah, di dalam peristiwa pesawat Sriwijaya Air jatuh, saudara tahu bahwa ada dua kejadian yang berbeda, ya. Yang pertama adalah ada seorang penumpang yang terburu-buru pergi ke bandara. Dia salah membawa surat rapid antigennya, ya. Dia terburu-buru salah bawa, jadi dia tidak diizinkan naik pesawat dan pesawat itu jatuh. Tapi kalau saudara tahu juga, ya, kopilot Mamahit memajukan jadwal penerbangan karena dia mau ibadah. Dan pesawat itu jatuh. Dia tidak ibadah di dunia, dia ibadah di surga, saudara. Nah, saya mau katakan, lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya bahwa kita akan melewati semua musim. Pak Maksi, Ibu Lita, teman-teman yang lain, ya, mungkin engkau ada di dalam pergumulan. Saya tidak mengatakan bahwa teruslah tinggal dalam pergumulan. Percaya engkau sedang melewati. Karena Tuhan tidak mau kita tinggal dalam pergumulan, penderitaan. Terus percaya bahwa setiap kehidupan kita ada musimnya. Ada musim di mana kita menderita. Percaya bahwa Tuhan itu